Selamat pagi, Shalom. Saya percaya setiap kita pagi hari ini kita boleh ada. Ini adalah kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 adalah tema kita adalah kesehatan rohani atau spiritual. Dan bulan ini batin yang sehat di tengah tantangan. Dan minggu ini temanya adalah kehilangan tapi tidak ditinggalkan. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa ketika menghadapi kenyataan hidup, bahkan kehilangan yang begitu rupa. Tetapi dia tetap tangguh, tetap kuat, tetap tabah, tetap sabar. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tokoh ini adalah Ayub. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 5. Saya akan bacakan buat saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2 berkata, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu Saudara, ini penggalan kisah dari seorang yang bernama Ayub. Nabi Ayub yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tekanan, masalah, pergumulan, pencobaan, bahkan kehilangan yang akhirnya membuat hidup kita bisa terpuruk. Seorang bisa kehilangan harta bendanya, usahanya bisa hancur. Bahkan Ayub mengalami hal yang sangat dahsyat, parah, luar biasa. Berbagai pencobaan berat. Sampai Ayub menyesali hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Nah, kita akan melihat apa saja yang hilang dari Ayub. Yang pertama, Ayub kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Seba. Ayub dikatakan adalah orang yang sangat kaya, begitu kaya, paling kaya di daerahnya waktu itu. Tetapi 500 pasang lembu, 500 keledai betina hilang pada waktu itu. Dan yang kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta penjaganya karena disambar api dari langit. Yang ketiga, Ayub kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang Kasdim. Yang keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya
sekaligus karena rumah tempat putranya mengadakan pesta rubuh dan menimpa mereka. Kalau kita perhatikan kehilangan yang pertama sampai keempat itu hampir bersamaan, dalam waktu yang nyaris bersamaan. Saudara, tidak berhenti sampai di situ kehilangan yang dialami Ayub. Kita, maaf kata, mungkin ada orang tua yang kehilangan satu anaknya saja. Rasanya, waduh, saya saja kehilangan adik saya meninggal, waduh sedih bukan main. Apalagi seorang anak. Apalagi Ayub kehilangan seluruh anaknya, seluruh hartanya. Begitu berat. Saking beratnya kehidupan Ayub, kisahnya begitu rupa, sehingga ada banyak orang-orang modern pun tidak percaya. Ini hanya sebuah dongeng, ini hanya sebuah kisah yang dikarang-karang dan dimasukkan dalam Alkitab orang Kristen. Ada yang berpikir seperti itu. Karena secara manusia, secara nyata tidak akan mampu seorang manusia menanggung penderitaan yang begitu rupa, begitu berat. Yang kelima, Ayub harus kehilangan kesehatannya. Di mana Ayub ditimpa bara yang busuk di sekujur tubuhnya. Yang keenam bahkan dia kehilangan istri yang seharusnya menjadi tiang penopang dalam hidupnya. Justru mengejeknya, bahkan menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah. Udah tinggalkan Allahmu. Kamu menghadapi begitu rupa penderitaan, sangat menderita. Bahkan istrinya saja tidak tahan melihat Ayub yang begitu menderita, begitu parah. Dan yang ketujuh, dia juga kehilangan sahabat-sahabatnya. Mereka menuduh apa yang dialami Ayub akibat dosa yang dilakukannya. Kita akan melihat dan meneladani bagaimana Ayub bisa bertahan di tengah kehilangan yang begitu rupa. Ayub adalah pribadi yang benar di hadapan Allah. Kita lihat. Walau Ayub diizinkan masuk dalam masalah demi masalah. Pencobaan demi pencobaan. Kemalangan demi kemalangan. Walau Ayub harus menghadapi hal yang sangat pahit. Namun firman Tuhan menyatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang pertama adalah Ayub tetap percaya dan takut akan Tuhan. Ayub 1 ayat 1 berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang yang takut akan Allah, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan. Sekalipun yang dialami begitu berat, begitu menderita, begitu luar biasa sakitnya. Karena bukan hanya tubuh jiwa, dia alami begitu rupa, tubuhnya sakit begitu rupa. Dia hanya menggaruk-garuk dan semua orang meninggalkan dia. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Bapak Saudara, manusia atau kita kalau memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kita hidup benar, kita hidup saleh. Harapan kita adalah hal-hal yang baik terjadi. Hal yang baik yang kita alami. Kelimpahan, berkecukupan, atau hal yang enak pokoknya. Karena Allah senantiasa menjaga kita. Amin. Tetapi Ayub yang hidupnya saleh takut akan Allah. Dia mengalami pergumulan dan masalah yang sangat berat. Kalau kita lihat dalam kitab Ayub pasal yang ke-7, di sana udah ada judulnya, hidup itu berat. Ayub menyadari hidupnya cukup berat. Namun Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan yang dialami begitu rupa beratnya. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tetap percaya bahwa Allah senantiasa berserta atas hidupnya. Bahkan istrinya
meninggalkan dia, mengutuki. Dan bahkan minta Ayub agar mengutuki Allahnya. Tetapi Ayub tidak melakukan hal yang salah atau dosa di hadapan Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas semesta, atas seluruh kehidupan manusia. Berbicara mengenai percaya, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yakobus 2 ayat 17-18 berkata, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatanku. Ayub tetap percaya akan Tuhan. Dia percaya penuh kedaulatan Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau seseorang bisa dalam level iman seperti ini, maka dia akan memuliakan Tuhan. Dia akan menerima apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Tetapi bila seseorang belum menyadari kedaulatan Tuhan, bahwa dia berdaulat penuh atas kehidupan kita, maka mungkin kita akan bersungut-sungut. Ya, kalau keadaan kita enak, keadaan kita mudah, keadaan kita gampang, mungkin dengan gampang kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat 2 miliar yang Tuhan berikan. Oh, gampang mengucap syukur. Tapi kalau sedang sakit, sedang dalam pergumulan, aduh, masalah nggak selesai-selesai. Masalah tidak kelar-kelar. Sehingga kita bisa stres, bahkan bisa depresi menghadapi kenyataan hidup kita. Ayub 23 ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Ayub pasal 38 ayat sampai 42 itu menceritakan tentang kekuasaan Tuhan di alam semesta. Bahwa Allah berkuasa mengatur segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. Ayat 2 dari pasal 42 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub percaya bahwa Tuhan yang dia yakini adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa penuh atas hidupnya. Sehingga ya Ayub bisa kuat dalam level iman yang sungguh-sungguh. Kalau kita tidak kuat, mungkin kita berdoa sehari 2 hari tentang suatu hal. Dan Tuhan tidak kunjung jawab. Kenapa Tuhan? Begitu berat masalah yang kualami, yang kuhadapi. Aku tidak kuat lagi Tuhan. Atau mungkin menyanyi, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Secara manusia, kita kalau menderita mungkin ada down. Semangat kita, iman kita. Tetapi ketahuilah, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Amin. Ayat lain berkata, sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengendaki. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam kehendak Tuhan,
ada dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan sepenuhnya. Bahkan kita lihat alam semesta, wow, planet-planet terus berputar dan tidak bertabrakan. Luar biasa. Dan Ayub dibawa untuk melihat kebesaran Tuhan melalui alam semesta yang dia lihat. Yang kedua, Ayub percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta atas hidup kita. Pasal 9 ayat 11 berkata, sekalipun Ayub tidak melihat Tuhan, namun dia menyadari keberadaan Allah. Ia percaya Tuhan Allah ada di dekatnya. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Percayakah saudara Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita? Amin. Saudara, saya mau saksikan sebuah peristiwa yang sangat membuat saya harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan menyertai. Pada tanggal 2 Oktober bulan kemarin kami sekeluarga ke Bandung. Setelah beres sekaligus nengok anak yang kuliah di Bandung, kita makan sebentar dan kira-kira jam 3 kita ke atas ke daerah mana itu Kampung Daun yang banyak bunga-bunga, karena sekali mampir kita beli bunga. Nah, kira-kira jam 6 kurang 10 kita turun dan mau pulang ke Tasikmalaya. Ketika sudah keluar dari area perkebunan itu, naik mobil, itu di atas. Jadi kalau pulang ke arah Sukajadi ke bawah, itu kita turun. Kita kira jalan 10 meter, 20 meter masih. Kira-kira 50 meter, 100 meter, rem saya injak tidak nyangkut. Wah, kenapa ini? Apakah ini dalam hati saya, apa ini yang namanya blong ya? Terus saya injak lagi, oh kok nggak bisa, nggak bisa. Saya rem tangan, wah udah keburu nggak ngikat juga, nggak nyangkut rem tangannya. Dan kecepatannya semakin cepat, mungkin bisa 60 atau lebih ya, karena kita sudah mulai panik tuh ya. Ketika injak, nggak bisa. Rem blong saya bilang gitu ke istri dan anak-anak. Rem blong. Buka jendela. Jadi kita buka jendela dan saya nyalain lampu, apapun bisa saya oprek. Dan saya tekan klakson kencang-kencang. Rem blong. Padahal di jalan itu banyak orang. Masih ada orang seliweran ya di atas tuh. Ada mobil, ada apa, aduh Tuhan. Saya hanya berteriak, Tuhan tolong. Begitu panik. Bapak saudara, kalau kita lihat film, suka ada kan rem blong. Saya juga berpikir, aduh ini bukan film, ini kisah nyata. Tapi dalam hati juga saya berpikir, tenang. Aduh, tenang gimana, itu udah melayang, semakin melayang itu Bapak saudara. Terus, dan itu jalan turun, belok. Aduh, saya udah pasrah aja. Pasrah. Tuhan tolong, Tuhan pegang, Tuhan tolong, Tuhan pegang. Hanya itu saja doa saya. Akhirnya mungkin ada semakin jauh dan saya bilang, tabrakin ya. Istri saya nggak jawab. Padahal saya udah mau tabrakin kok. Ada tiang, ada rumah, ada gubuk, ada taman-taman bunga di situ. Nggak dijawab. Aduh, gimana ini? Makin panik, spot jantung. Dan saya lihat tanaman-tanaman yang cukup pagar yang agak, langsung saya tabrakin ke pagar itu.
Serak langsung, serak. Oh haleluya, haleluya, puji Tuhan. Padahal sebelah kanan itu jurang Bapak Saudara. Bapak Saudara yang pernah ke atas, ke jalan apa itu, Kolonel Masturi atau Bajuri itu ya. Wah, sebelah kanan jurang, sebelah kirinya taman-taman. Jadi, waduh. Hanya karena penyertaan Tuhan kami selamat. Kalau bukan Tuhan yang pegang, mungkin sudah nabrak. Jalan itu nggak kosong. Ada mobil, ada motor, tapi nggak tahu gimana bisa lolos saja. Tidak ada satupun yang ketabrak, tidak ada satupun yang kesenggol. Padahal itu cukup jauh ke glosornya itu dari atas. Aduh, setelah beres, ini masih dek ini, aduh. Udah kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan, kita berdoa. Aduh, ini gimana mobil? Itu sudah jam 6, udah maghrib. Akhirnya cari montir yang dipanggil dan sekitar jam 8, jam 9 baru kelar. Dan akhirnya dibereskan dan ternyata memang master remnya harus diganti. Wah, pengalaman yang luar biasa. Tapi saya percaya karena penyertaan Tuhan yang membuat sesuatu katakan yang tidak baik, kecelakaan, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa ubahkan. Nah, kalau kita menyadari dan Tuhan ada bersama kita, kita akan melihat mujizat Tuhan bisa terjadi. Perkawinan di Kana, kita sudah tahu kisahnya. Hal yang utama, yang pertama alasan pokok mengapa mujizat bisa terjadi dalam perkawinan di Kana ketika anggur habis. Alasan utamanya adalah karena di sana ada Tuhan Yesus. Karena di sana hadir Tuhan Yesus, diundang untuk ada di sana dan mujizat terjadi. Saat Simon gagal seharian menjala ikan padahal dia ahlinya. Dia gagal tapi Tuhan Yesus naik ke perahu Simon, bertolak ke lebih dalam dan bilang, Simon tebarkan jalamu. Simon menjawab, Tuhan sudah seharian kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Tuhan hadir di sana. Sehingga Simon menangkap ikannya begitu banyak sampai perahu mereka hampir tenggelam. Karena Tuhan hadir di sana. Ketika Tuhan hadir di rumah Sakeus, maka keselamatan terjadi di rumah Sakeus. Kalau Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, Tuhan hadir dalam bisnis kita, Tuhan hadir dalam pekerjaan kita, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saya percaya keselamatan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan Kleopas, ada sukacita, ada semangat, ada kegairahan, ada urapan Tuhan yang melimpah. Kalau Tuhan ada bersama-sama kita, maka sukacita kita, kekuatan, semangat, gairah ada dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Saudara, apapun yang sedang kita hadapi, tetap percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang setia. Kita mau takut akan Tuhan karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Yakobus pasal yang kelima ayat 10-11 berkata, yang kedua kita adalah sabar dan tekun. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11-nya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Hal yang kedua adalah
Ayub adalah orang yang sabar dan tekun. Dalam ayat 5, pasal yang pertama kita baca tadi, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, memanggil anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub melakukannya bukan hanya sekali, tapi setiap kali. Ayat firman Tuhan katakan setiap kali anak-anaknya pesta, anak-anaknya bikin acara, keesokan harinya Ayub mempersembahkan korban bakaran, berdoa untuk anak-anaknya. Siapa tahu anak-anaknya berbuat dosa bahkan sekalipun hanya di dalam hati. Wah, begitu sabarnya Ayub, begitu tekunnya Ayub melakukan setiap kehendak Tuhan, hal yang benar di hadapan Tuhan. Dia sabar, dia tekun, bahkan sebelum banyak masalah pergumulan atau penderitaan yang dialami. Ayub 6 ayat 11 berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ayub sabar, tekun. Karena dia tahu akhirnya, endingnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Pasal 7 tadi saya katakan hidup itu berat. Di TikTok katakan begitu sulit hidup itu. Berat. Karena apa? Banyak hal bisa terjadi ketika kita tidak menyadari, tidak menyangka. Bisa datang banyak hal. Tapi Ayub sabar, tekun. Bahkan dia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, ketika masalah datang, Alkitab katakan sabar. Ketika mungkin sesuatu hal tidak kita inginkan datang, sabar, sabar dan sabar. Ada lagu yang sering kita dengar, lagu lama, sabar dalam susah, sukarmu, sabar, Tuhan selalu sertamu. Pujian ini jarang dinyanyikan di gereja ya, karena memang biasanya dinyanyikan di ibadah penghiburan. Sabar, sabar karena dia beri kuat padamu. Kita bisa sabar karena kita percaya Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang berikan kekuatan, keteguhan kepada kita. Karena kadang kita tidak sabar. Ah Tuhan, saya udah boga ini, udah punya ini. Masa saya belum? Saya setia, saya rajin, kebaktian. Tuhan si itu udah punya ini. Tuhan, usahanya maju. Aku yang sungguh-sungguh juga kenapa gak maju-maju? Mungkin kita protes. Padahal itu sebuah proses. Kalau sedang diproses, jangan protes. Kita protes kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Diri kita atau istri mungkin ke suaminya. Tuh tetangga udah punya pesawat. Masa papa belum? Bisa saja ketika tidak mensyukuri apa yang ada dibanding-bandingkan dengan tetangganya. Padahal ada lagunya kan. Wong kong ini jadi banding-banding ke. Kali banding-banding ke, ojo saing-saing ke ya.
Jangan dibanding-bandingkan, jangan disaing-saingkan. Yo mesti kalah. Jadi kita belajar sabar. Sabar juga menantikan jawaban doa. Doa tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Bisa juga. Tapi kita yakin bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Cara Tuhanlah yang terbaik. Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang punya cara dan waktu yang terbaik. Saudara, saya tadi katakan kalau sesuatu berjalan dengan baik, dengan gampangnya kita bersyukur. Tetapi kadang kalau sesuatu tidak baik, mungkin akan lebih susah bersyukur. Misalkan, amit-amit ya, kita pulang, rumah terbakar, waduh. Mungkin kita protes, Tuhan aku beribadah ini, masa pulang ibadah rumah terbakar? Apa Tuhan gak mampu jaga rumahku? Gampang kan, Tuhan berkuasa tinggal turunkan hujan deras, beres. Mungkin itu ungkapan hati kita. Tetapi kadang kita tidak mengerti, Tuhan izinkan apa yang terjadi. Dan biarlah kita belajar terus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Seperti Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita bisa sabar dan bertekun, maka kita juga akan mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam segala hal artinya waktu senang kita mengucap syukur, waktu susah mengucap syukur, waktu dalam masalah mengucap syukur, waktu dalam penderitaan belajar mengucap syukur sulit. Tapi kita percaya kalau Tuhan sudah perintahkan, firman Tuhan sudah katakan, itu dapat kita lakukan. Amin. Kita belajar mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Karena Tuhan menjadi kekuatan kita. Haleluya. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata, dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayub dalam kesengsaraannya dia tekun. Sehingga dia tahan uji dan kuat. Dan Alkitab dalam Ayub akan timbul seperti emas. Emas diuji dengan api. Kotoran-kotoran yang menempel pada emas akan rontok, akan hancur, akan terbakar. Tapi emas akan muncul, cemerlang. Ketika mendapat ujian dalam api. Hal yang ketiga, yaitu berserah dan mengandalkan Tuhan. Sebenarnya ada banyak teladan yang dapat kita ambil dari Ayub ini. Tapi pagi hari ini, 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah berserah dan mengandalkan Tuhan. Ayub 6 ayat 11 berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatan Ayub? Ayub bisa kuat karena dia mengandalkan Tuhan. Ayat 13 dari ayat 12 berkata, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Secara manusia, Ayub tidak akan kuat. Ayub tidak mampu menghadapi penderitaan yang begitu rupa. Semua hilang, semua habis. Tapi karena Ayub tahan uji, kuat karena kekuatan Allah. Dan akhirnya kondisi Ayub dipulihkan secara luar biasa. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita percaya kita akan dapat menghadapinya, mengatasinya. Karena Tuhan beri kekuatan pada setiap kita. Karena itu Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, kekhawatiran kita, masalah kita, pergumulan kita, maka Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan menolong kita karena Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya dan caranya Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mau diberkati Tuhan, maka kita harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan. Ayub mampu mengatasi segala yang terjadi karena andalannya adalah Tuhan. Andalannya adalah Allah sendiri. Kita kuat kalau Tuhan menjadi andalan kita. Tapi pertanyaannya, yang kita andalkan siapa? Yang kita andalkan apa hari-hari ini? Apakah orang yang kuat, manusia, atau harta kita, atau hal lain selain Allah? Saya percaya mungkin hal itu akan mengecewakan. Teman, sahabat bisa mengecewakan. Rekan bisnis bisa menipu kita. Harta benda bisa hilang. Waktu kerusuhan berapa tahun yang lalu, tahun 96, ada banyak orang kaya jadi miskin karena semua terbakar, semua hilang, semua dijarah. 96, 98 di Jakarta. Artinya kalau kita mengandalkan harta, teman, orang kuat, maka bisa kecewa. Tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan kita. Sehingga sekalipun kita menghadapi sesuatu yang berat, mungkin kita kehilangan, tetapi kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ayub 42 ayat yang kelima berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah pasal-pasal atau ayat-ayat terakhir dari kisah rangkaian kehidupan Ayub yang luar biasa. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub menyadari, Ayub percaya semua yang terjadi dalam kehendak dan izin Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Suatu yang dialami Rasul Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Bahkan suatu penindasan dialami, namun tidak terjepit. Habis akal, namun tidak putus asa. Dianiaya bahkan, namun dia percaya tidak ditinggalkan sendirian. Kita pun percaya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan senantiasa bersama kita, menuntun kita, karena dialah harapan kita, kekuatan kita, bahkan segalanya dalam hidup kita. Yang harus menjadi satu-satunya andalan dalam hidup kita. Satu-satunya kekuatan kita, satu-satunya yang kita pandang. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya atas hidup kita. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini.
Biarlah setiap kita terus berharap pada Tuhan, terus memandang Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Sembari kita terus bersabar, bertekun dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Saya percaya ketika Tuhan ada bersama kita, maka kita akan mengatasi seluruh kehidupan kita. Dan ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, anugerahnya dalam kehidupan kita. Haleluya.